Selamat pagi, kita ketemu lagi pada pembahasan materi tentang fog networking dan IoT. Fog computing terkadang disebut juga edge computing. Pada model ini, data, proses komputasi, dan storage berkumpul pada perangkat yang terletak di level edge network, tidak lagi di sisi core network. Cisco memperkenalkan istilah fog networking ini, yang di mana model ini mengizinkan objek-objek network terhubung ke perangkat-perangkat di level edge. Fog melayani apapun perangkat yang berlokasi di bawah perangkat router level edge. Bisa dilihat dari sisi operator ataupun dari sisi company. Jika dari sisi company, maka fog server disebut NAC. Jika dari sisi operator disebut SBC. Fog networking. Kita lihat penerapan fog pada topologi networking dari edge ke core network dengan berbagai macam lokasi implementasi objek jaringan. Secara topologi, dari sebuah central data center, topologi akan dipisah menjadi dua, antara cloud dan fog. Maka kemudian istilah fog terkadang dapat digunakan untuk menyebut data center kecil, yang istilah lainnya adalah skin data center. Jika kita lihat pada ilustrasi berikut, maka terlihat user yang berada dekat dengan layar access point seperti Wi-Fi atau femtocell yang embed di dalam skin data center tersebut. Pada layer fog ini membutuhkan interaksi yang lebih responsif, sedangkan layer yang ke arah cloud itu membutuhkan proses komputasi dan data storage yang tinggi. Contoh pada data center hospital. Pada contoh implementasi data center di dalam sebuah rumah sakit, semua sensor yang dibutuhkan oleh rumah sakit, lalu kemudian akses point Wi-Fi yang digunakan atau Bluetooth, dan gateway koneksi lainnya terhubung ke fog data center melalui media akses kabel seperti optik. Contoh dokter yang mendapatkan akses jaringan melalui Wi-Fi dapat membuka banyak aplikasi melalui akses kabel ini. Kita coba lihat penerapan pada industri IoT. Gambar 6.4 ini menunjukkan kasus koneksi objek yang kedua dalam proses industri 4.0. Industri 4.0 adalah otomatisasi sarana produksi untuk mempersonalisasi produk tanpa mempengaruhi harga produk dibanding dengan yang diproduksi secara massal. Nah, alih-alih koneksi pada antena operator telekomunikasi dan data center MAC, kontrol dapat dilakukan melalui jaringan utama untuk mengakses pusat data fog. Dengan produksi yang bagus, klien dapat bertindak berdasarkan produksi. Misalnya, mereka dapat memodifikasi nilai yang diperoleh sensor untuk membuat produk yang spesifik dan dipersonalisasi. Sistem manajemen pengukuran ini, atau CDAS, Sistem Kontrol dan Akuisisi Data, adalah dasar dari penghasil generasi baru. Fog untuk proses menggunakan virtualisasi atau proses yang mencakup perusahaan dan smart city. Level cloud berkaitan dengan proses yang membutuhkan kapasitas sumber daya yang tinggi. Fog controller. Gambar 6.5 ini menunjukkan skenario yang berbeda untuk penempatan pengontrol di lingkungan jaringan perangkat lunak. Kita akan melihat 3 skenario utama. Yang pertama yaitu terpusat di sekitar pengontrol SDN, Software Defined Network. Data kontrol diumpankan kembali secara otomatis ke pusat. Solusi kedua adalah menggunakan perantara untuk menggantikan router edge, router border. Router border tidak hilang tetapi divirtualisasikan di pusat data dengan fog baru yang menggantikannya. Mesin ini dapat berupa SBC atau Session Border Controller, istilah yang cenderung digunakan di jaringan operator, atau NAC, Network Access Controller. Dalam skenario ini, solusi yang digunakan dengan mengirimkan data kontrol ke pusat data. Terakhir adalah dengan memposisikan arsitektur kontrol sedekat mungkin dengan pengguna di pusat data femto. Keuntungannya jelas adalah waktu respon yang sangat tinggi.
kelincahan solusi karena kemungkinan mengubah mesin virtual yang digunakan di pusat data Femto, dan penambahan bentuk kecerdasan jaringan yang sangat dekat dengan pengguna. Tiga solusi utama yang dijelaskan ini dapat digabungkan dengan 2 level atau bahkan 4 level bertindak secara bersamaan. Mesin virtual tertentu dapat dimigrasikan ke pusat data Femto atau pusat data fog, sementara yang lain tetap berada di pusat atau cloud atau regional pusat data MAC. Function of fog controller. Fungsi pertama menangani koneksi ke jaringan melalui titik akses Wi-Fi. Tetapi solusi koneksi lainnya, seperti kabel atau Bluetooth, juga dapat dikelola oleh pengontrol. Dalam hal koneksi Wi-Fi, yang sebagian besar waktu koneksi menyertakan autentikasi yang memungkinkan kita untuk menentukan identitas pengguna yang terhubung. Autentikasi melalui nama pengguna dari situs web lain seperti Google, Facebook, dan LinkedIn juga dapat digunakan. Kasus otorisasi koneksi lainnya ada, seperti membutuhkan formulir untuk mengetahui siapa yang ingin terhubung. Pengontrol kemudian mengelola akses point. Manajemen ini memiliki beberapa tingkatan, mulai dari lapisan bawah, seperti daya dan frekuensi yang digunakan pada akses point, hingga lapisan atas yang mengelola tingkat aplikasi. Ada banyak fungsi di tingkat aplikasi, seperti mengirim pesan melalui SMTP pengontrol, menggunakan printer lokal tanpa klien yang memerlukan driver yang sesuai, dan memberikan akses ke pusat data dari titik akses. Proximity marketing. Dengan fungsi fog controller di atas, yang mampu mengoleksi data, memproses, dan melakukan fungsi analitik, maka controller ini dapat menjadi proximity marketing yang mampu memberikan akses connectivity, distribusi, dan informasi geolocation, DMP untuk melihat profiling user dari sisi karakteristik interest, behavior, demografi, dan pada akhirnya dapat digunakan untuk business intelligence dengan segmen bisnis baru. Fog and Internet of Things. Tujuan dari fog yaitu mendekatkan jarak antara jaringan utama dengan piranti device user untuk proses data collection dengan cepat. Untuk itu, pada fog networking, kita dapat menggunakan dua pendekatan. Yang pertama yaitu network dengan high data rate dengan signaling yang rendah. Contoh Wi-Fi, Bluetooth dengan Bluetooth low energy, atau yang kedua dengan Zigbee dan low PAN untuk low data rate dengan energy consumption. Solusi lain adalah dengan LTE Node B IoT yang menggunakan pita sempit memanfaatkan guardband LTE dengan kapasitas yang cukup besar. Atau untuk mengejar data rate dapat juga menggunakan LTE-M dengan data rate yang tinggi. Solusi fog mulai muncul di dunia aplikasi cloud. Ini memudahkan penggunaan mesin virtual yang dibutuhkan klien di titik akhir. Layer fog semakin sering digunakan oleh perusahaan untuk menggunakan peralatan jaringan LAN dengan melakukan virtualisasi dan menangani sebagian besar aplikasi perusahaan. Sekian penjelasan tentang fog networking dan IoT. Selamat beraktivitas.